Terima kasih Om Dika. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan dengarkan renungan firman Tuhan yang hari ini diberitakan oleh Pastor Joseph Paujang. Untuk mengantarkan kita dalam renungan firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Ini karena pakaian belum masuk, kita minta tolong Mbak Ade Naomi, silakan berdoa untuk firman Tuhan. Ya, terima kasih, Pak. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami telah mendengar puji-pujian Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan Pastor Paul bisa menjadi rema untuk setiap kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ade Naomi. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan menjadi dasar renungan kita yang diambil dari kitab Yesaya 33 ayat 1 sampai 24 dibacakan oleh Ibu Neriana, dan dari Matius 3 ayat 1 sampai 17 dibacakan oleh Ibu Sarma. Silakan Ibu Neriana. Ya, baik. Terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Om Dika. Dan salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan juga salam untuk saudara kami yang akan menonton kembali siaran kita hari ini. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa jumpa kembali dalam semangat yang baru dan firman Tuhan yang baru. Baiklah, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 33 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri. Dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit. Larilah bangsa-bangsa dan bercerai-beraikanlah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Lihat, orang-orang Ariel menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi, dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana. Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara. Basan dan Karmel meluruh daun. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami.
amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur, dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit betul. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu, engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu. Bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami. Yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patuknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu, orang akan membagi-bagikan rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Demikian. Ya, lanjut Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal 3 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan,
Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptiskan sebagai tanda pertobatan. Datang kemudian daripadaku, lebih dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian. Ya, terima kasih Bu Neriana dan Bu Sarma. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan dan tema Yesus adalah Sang Raja. Silakan Pak Paul. Ya, tolong tampilkan yang Yesaya 33 ayat 22. Yesaya 33 ayat 22 ya. Oke, sebentar. Saya 23 ayat 22 bisa dibesarin lagi. Ini paling besar udah ya? Paling besar, Pastor. Paling besar ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke. Ya, firman Tuhan selalu baru bagi kita semua yang selalu menanti-nantikannya setiap hari di dalam ketulusan hati, saudara ya. Hari ini bagus sekali ya, Yesus adalah Sang Raja, saudara. Kemarin itu Raja segala Raja. Bagaimana supaya kerajaan Allah itu datang, saudara? Satu, dengan pengampunan, ya. Dua, sedekah, saudara ya. Karena buah dari kebenaran itu adalah pengampunan dan sedekah. Ya, buah dari keselamatan adalah pengampunan, buah dari kebenaran adalah sedekah, maksudnya begitu ya. Anda tidak akan diselamatkan, Anda nggak bisa diampuni kalau nggak mengampuni. Ya, sebenarnya kalau Anda mengejar kebenaran, maka buahnya adalah sedekah, berbuat kebaikan. Ya, nah maka melalui kehidupan kita yang penuh dengan pengampunan dan penuh dengan diakonia, itulah kerajaan Allah datang. Ya, tadi sore saya ngomong-ngomong dengan tim kami yang di Belanda ya saudara ya, dengan tim kita, mitra kami, partner kami, saudara, kita bicara diskusi tentang kerajaan Allah, saudara. Ya, mereka berpikir bahwa namanya kehidupan setelah kematian, kebahagiaan atau surga itu nanti, saudara. Kerajaan Allah itu nanti setelah kematian. Ya, kalau bersyukurlah Anda sudah mengerti ya. Kita selalu ajarkan kerajaan Allah itu mulai hari ini, saudara, di sini.
Oh, mereka terkejut, saudara ya. Dia terkejut sekali. Dan rata-rata setiap orang yang saya kasih tahu ini dia terkejut. Oh ya? Iya, bukan nanti. Coba, yang ada di surga atau di hadis itu apa? Kan jiwa kita, saudara. Yang ada di hadis itu adalah jiwa kita, saudara. Ya, apa itu maksudnya jiwa kita? Bukan badan kita, bukan tubuh kita. Tubuh kita ada di dunia. Hari ini Anda sudah hidup di Hades, hari ini Anda sudah hidup di paradiso. Hari ini juga. Nah, hari ini Anda yang masih dikejar-kejar hutang, Anda yang masih minta-minta, Anda masih hidup di Hades. Hari ini Anda yang suka memberi dan mengampuni, ya Anda yang hidupmu penuh dengan kemurahan hati, hidupmu penuh dengan kesabaran, kesukacita. Anda sudah hidup di paradiso. Buat saya hari ini saya sudah di paradise, saudara. Jiwa saya sudah di paradise. Makanya tiap hari penglihatan saya bukan setan, saudara. Penglihatan saya bukan roh jahat, roh ini, roh itu, roh tuyul, semua 1000 macam roh yang dilihat sama Tony Daud itu, saudara ya. Penglihatan saya selalu apa, saudara? Selalu tentang surga. Penglihatan saya tentang malaikat. 10 tahun yang lalu, ya saya ngeliatnya setan terus tiap hari, saudara ya. Ya, sampai 2000, terakhir saya ngeliat setan itu 2014. Ya, masa-masa saya pemulihan itu ya. Iya 2014, saudara ya. Terakhir saya ngeliat setan, udah itu nggak pernah lagi, saudara. Sorry, malah bukan 2014, saudara. 2013. Ya setelah itu udah nggak pernah lihat lagi. Ya 2013 atau 2014 ya itu ya. Saya lupa ya. Terus sudah nggak pernah lihat lagi, saudara. Lihatnya selalu malaikat. Karena hidup saya ada di paradise. Ya dalam masa-masa pemulihan itu, wah pengampunan saya lepaskan ya. Dan tiba-tiba saya sudah di paradise. Ya pengampunan, diakonia itu terus, saudara. Itu trigger ya, diakonia adalah trigger untuk kebenaran-kebenaran yang lain, saudara. Karena itu adalah buah yang langsung dari kebenaran yang Anda kejar, saudara. Ya, makanya kalau ada hamba Tuhan, pendeta ngomong lahir baru, tapi gerejanya nggak ngajari diakonia, saya yakin ini pendeta ada yang nggak benar, saudara ya. Gerejanya nggak benar ini, saudara. Saya yakin sekali. Nggak heran, bolak-balik penglihatannya setan terus, jemaatnya, saudara. Roh ini, roh itu, roh apa segala macam, roh gentayangan, ya kan? Kalau kita di sini penglihatannya selalu pertolongan malaikat Tuhan, ya kan? Selalu pertolongan Tuhan, saudara. Makanya jiwa kita, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Karena jiwa kita sudah ada di paradise, saudara. Badan kita boleh ringkih, badan kita boleh lemah, boleh lelah, saudara. Ya, kadang-kadang badan ini penuh dengan segala penderitaan. Bahkan ada yang kena cancer. Badan ini boleh lemah, saudara. Tapi kan yang masuk ke paradise bukan badanmu, saudara. Yang masuk ke paradise kan jiwamu. Badan ini boleh habis lenyap oleh penyakit, saudara. Ya, engkau menderita penyakit, menahan kesakitan itu. Tapi jiwamu bisa tenang sekali di dalam penyakitmu ya. Jiwamu bisa ada damai yang luar biasa. Bahkan hidupmu itu berbuah dan berguna bagi banyak sekali orang, saudara. Dinikmati. Hidupmu itu dinikmati, buah dari kebenaran itu dinikmati oleh banyak orang. Ya kan? Masalah-masalah boleh datang menghimpit, tapi hatimu tenang, saudara. Fitnahan boleh datang, hatimu tidak pernah gusar. Ya kan? Kesaksian ya, tempatnya Pak Daniel Alexander kemarin khotbah, saya selalu suruh kesaksian. Saya selalu cerita, saudara. Orang boleh fitnah saya, saudara. Ada orang Amerika yang datang bersama Pak Daniel Alexander. Saya tahu itu orangnya Pak Paul. Ya, ini ada pendeta di Amerika. Ya itulah, saya bilang sampai senyum, dia juga senyum-senyum. Iya saya ngerti. Pak Paul nggak tahu kan kita belain Pak Paul. Pak Paul orang ini, jadi grupnya dia malah nyerang pendeta. Pak Paul nggak tahu ya kalau kami belain Pak Paul. Sebetulnya saya itu ngelarang orang bela-bela saya loh. Sebab nanti akhirnya kedagingan kita keluar. Tuhan yang bela kita, iya. Tetapi kalau nggak benar kita mesti ngomong tau Pak Paul. Oh iya, kalau ada kamu tahu nggak benar, kita mesti ngomong memang benar. Jadi ternyata pembelaan itu tanpa saya ngerti, saudara. Orang-orang ini yang di Amerika ini teriak,
Ketika ada orang fitnah saya, mereka teriak, saudara ya. Padahal saya sendiri nggak usah biasa-biasa saja. Kenapa, saudara? Ya itu, karena saya sudah di paradise, ngapain saya kotorin? Nah, itu dia masalahnya, saudara. Setelah kita di paradise, lalu kita mau kotorin tangan kita lagi. Lah, Anda sudah tinggal di tempat yang bersih, lalu Anda mau kotori tangan Anda lagi. Ya, Anda sudah siap masuk ke anjang sana di tempatmu yang nikmat itu, lalu Anda mau turun masuk ke got lagi, saudara. Ya kan? Dengan apa? Dengan dengerin gosip, dengerin fitnah, panas hati. Ya karena dewe. Itulah yang merusak Taman Eden kita, saudara. Gosip-gosip, ya kan? Itu yang menjarah jarahan kita. Itu yang menjarah panennya kita, saudara. Itulah belalang-belalang yang menjarah ya panennya. Anda sudah ada di paradise, ya hatimu tergoda lagi, Anda dengarkan di sana, padahal itu nun jauh di sana, saudara, itu gosipnya, fitnahannya nun jauh di sana, dan itu sebetulnya kalau Anda diamkan tidak akan merugikan Anda. Tidak akan sama sekali. Sudah saya buktikan, saudara, semua fitnahan. Apakah donasi di Damar Kasih berkurang? Tambah banyak? Iya, saudara. Iya kan? Semua fitnah-fitnah itu apakah membuat donasi kita berkurang, saudara? Enggak loh, saudara. Iya kan? Masih stabil. Saya tanya sama Bu Lianti. Kemarin kita sempat mau marah ya. Wah, ini bahaya ini. Pak Stephen ya, bijaksana sekali ya. Sebentar. Ya beliau juga sudah marah ya. Cuman balik lagi. Coba kita lihat dulu, kita evaluasi. Nah, Bu Lianti, sebenarnya Bu Lianti bilang sebenarnya itu nggak berdampak apa-apa loh sama kita. Kita stabil sekali donasi itu. Ditunjukkan trennya kan, makanya saya tunjukkan tren donasi ya, bahkan ya bertambah, saudara, walaupun dikit-dikit tapi bertambah donasi itu, tidak berkurang ya, tren donasi kita. Damar Kasih juga sama ya, artinya apa, orang makin percaya. Nah, itu kan sebenarnya indikator, apakah fitnah itu berdampak. Kita kenapa sih takut difitnah? Kan takut pelayanan kita rusak. Tapi pelayanan itu indikatornya kan kita ada angkanya, itu dari donasi. Turunnya donasi berarti orang tidak percaya kita lagi, kan begitu kan. Tetapi dengan orang-orang memfitnah itu, apakah terus pelayanan kita jadi rusak? Enggak loh, tambah gede, iya, saudara. Kita sekarang nambah yayasan Bun Pagi malah. Jadi dari situ saya selama 2 tahun ini saya mengamatin, saudara, dari semua, saya semakin bersuka cita, semakin yakin. Ternyata itu nggak mengganggu sebenarnya, itu cuma orang teriak-teriak dari nun jauh di sana. Dasar kita ini kupingnya gatel, saudara. Lalu kita apa? Wah, kita nggak mau nih, kita nggak terima nih. Nah, ya jangan sampai begitu, saudara. Anda sudah di paradise, Anda turun lagi ke sana jauh-jauh, lalu Anda berusaha lagi naik ke paradise, kan konyol, saudara. Anda turun ke Hades cuma buat membungkam dia, lalu Anda naik lagi ke paradise. Kan buang waktu, saudara. Benar nggak? Buang waktu. Ya tinggal kalau ada orang ngomong, Kak, jelaskan saja, kamu percaya boleh, enggak emang gua pikirin. Pokoknya ada yang pertanyaan yang memang harus saya jawab. Kamu boleh percaya, boleh enggak. Jangan mau terpengaruh ya. Nah, itu, saudara ya. Makanya kalau Anda lihat tadi di ayat yang ke-22 ya, dialah pemimpin kita, commander dalam bahasa Inggris ya. Dia commander, dia hakim kita, dialah yang mengatur kita, commander. Kita turut perintah, saudara, karena kita ada dalam kerajaannya. Kita tunggu perintah sang raja. Ya kan? Itu penting ya, saudara ya. Dia commander kita. Dia yang menyelamatkan kita. Tenang saja, saudara. Nah, sang raja ini pun punya aturan yang dia sendiri ikut aturannya, saudara. Ketika Yesus datang kepada Yohanes bilang, ya, itu nanti yang di dalam Matius 3 itu, persiapkanlah jalan untuk Yehova. Ya, Yohanes sedang ngomong itu ya. Persiapkanlah jalan untuk Yehova. Itu kutipan dari Yesaya 40. Nanti kita balik lagi ke Lukas 3 sama ya. Matius Yesaya 40, persiapkanlah jalan untuk Yehova. Gitu ya. Lalu Yesus datang. Suara berseru-seru untuk mempersiapkan jalan bagi Yehova. Maksudnya Yehova itu Yesus gitu ya.
Dia datang. Sang raja ini datang kepada Yohanes, minta mau dibaptis. Oh jangan, harusnya aku yang dibaptis olehmu, katanya Yohanes. Oh Yesus bilang apa? Biarlah terjadi sesuai kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Yang di dalam perjanjian lama, saudara, aturan yang sudah ditetapkan bahwa Mesias harus dibaptis oleh seorang Lewi. Ya kan, seorang pelayan itu, ya Mesias harus diurapi, yang mengurapi seorang Lewi, saudara. Keturunan Harun, ya kan? Tambah lagi itu, wah makin sahih itu. Karena Lewinya yang paling tinggi jabatannya, itu keturunan Harun, saudara. Artinya ada aturan yang harus dituruti bahkan oleh sang raja itu sendiri. Kalau rajanya saja nggak ikutin aturan, ya, yang ia buat sendiri, Anda patut tinggalkan dia, ini raja brengsek, saudara. Tapi Tuhan itu ikut aturan yang ia buat sendiri, saudara. Ya, Tuhan itu taat dengan aturan yang ia buat sendiri. Ya kan? Beda dengan si Ono, ya, aturannya suka-suka. Setiap kali dia bikin dosa, dia bikin aturan buat benerin dosanya dia, saudara, ya kan? Makanya dibilang si Ono itu nggak pernah bikin dosa, nabinya si Ono. Si Muhammad itu, saudara. Karena setiap kali dia bikin dosa, dia bikin keluar firman tuh buat membenarkan kelakuannya dia. Nah, itu Anda perlu curiga. Makanya diteladani oleh para penguasa-penguasa yang dari sana. Ya, kalau Tuhan kita, Raja kita itu ikut aturan yang ia buat sendiri, saudara. Itu penting, saudara. Artinya apa? Artinya Anda pun harus ikut aturan yang benar. Anda nggak bisa bypass, saudara. Nggak ada bypass. Anda ikut aturan. Ya kan? Anda nggak bisa terus langsung minta dispensasi dapat surga kalau Anda nggak mengampuni. Nggak bisa, saudara. Ya kan? Aduh Tuhan, yang ini dispensasi. Nggak bisa. Banyak orang minta dispensasi, saudara. Kan Engkau maha pemurah. Maunya begitu ya. Orang kalau ngomong sama saya gitu loh, saudara. Kan Tuhan maha pengampun, dia tahu saya nggak bisa ngampuni. Lah, nggak bisa. Bahkan Tuhan aja ikut aturannya dia sendiri, saudara. Ada aturan. Itu aturannya. Mengampuni. Diakonia, kan enggak semua gereja panggilannya diakonia. Loh, siapa yang ngomong? Itu sudah aturannya. Lalu Anda bikin aturan sendiri. Apa itu maksudnya bikin aturan sendiri? Ya nggak ada tertulis di firman Tuhan, saudara. Ya nggak ada tertulis di firman Tuhan. Lalu Anda bikin aturan sendiri. Anda berpikir, ya aturan yang Anda bikin itu ada di firman Tuhan. Ya, Anda berpikir yang Anda bikin, karena padahal itu hanya hasil logika, cocok mologi Anda. Tetapi setelah dicek, coba cek firmannya. Ya, nggak ada. Makanya setiap nubuatan, setiap penglihatan, Anda harus balik kepada firman Tuhan yang tertulis, saudara. Itu aturannya. Oh, tapi kan firman Tuhan itu buatan manusia yang bisa saja salah. Salah. Yang nulis manusia dengan tuntunan Roh Kudus tidak mungkin salah. Alkitab itu nggak mungkin salah nulis, saudara. Terjemahannya bisa salah. Tetapi Alkitab itu yang dalam bahasa sih, makanya ikut kelas evangelis apologetik. Nanti kita cek bagaimana cara ngecek bahasa aslinya, saudara. Kita ajarin bagaimana cara ngecek bahasa aslinya kalau terjemahannya itu salah. Ya, kemarin Pak Franky Kopi Kristi itu ya, yang tanya masalah pernikahan. Kan dia cinta. Apa haknya pendeta nanya? Pendeta nggak berhak nanya apa-apa, nggak ada urusannya. Cuman masalahnya, kalau kamu pengen bahagia keluargamu, kalau kamu melakukan seks sebelum menikah, kamu kudu berjarak dulu. Loh, siapa yang ngajarin? Oh iya, yang ngajarin. Kamu harus minta ampun dulu, beresin dulu sama Tuhan. Kalau enggak, kamu masuk di dalam perzinahan bukan karena cinta, tapi karena nafsu pernikahan itu. Ya kan, itu kan sebuah nasihat. Boleh percaya, boleh enggak, tetapi aturannya enggak ada ditulis. Ya, makanya belajar itu semua ya. Dan lalu dia digabungkan dengan apa yang dia pikirkan sendiri, saudara. Apa yang dia pikirkan sendiri, yang pantas menurut gaya hidupnya yang dia lakoni, salah. Kamu akan menjerumuskan banyak orang kalau begitu. Nah, kalau yang benar, saudara, aturan yang benar, dua-duanya jaga hubungan seks sebelum nikah. Karena itu namanya
Kalau sama-sama single namanya pornea. Kalau salah satu masih ada pasangannya, ya belum sah cerainya, ya bahkan kalau sudah terpaksa ya cerai, dia belum sah cerainya, mau kawin lagi, namanya zina, namanya moikau. Udah jelas, aturannya sudah jelas. Yang satu namanya pornea, satu namanya, itulah makanya disebut pornea, artinya dia melakukan hubungan seks sebelum menikah. Makanya namanya pornea. Makanya namanya moikau, karena salah satu sudah punya pasangan. Makanya ada namanya, itulah aturannya saudara. Makanya ada kata pornea, ada kata moikau. Itu sudah ketentuannya begitu. Makanya ada yang namanya ginosko, ada yang namanya gameon, ada gamos. Gamos itu pernikahan anak domba contohnya. Ada wedding, ada pestanya saudara, ada saksi, ada keabsahannya dulu. Setelah gamos baru boleh ginosko. Itu sudah aturannya, saudara. Ya, kalau kamu sudah gamos, ada saksi, baru boleh ginosko. Kalau kamu belum gamos melakukan ginosko, lihat, kalau dua-duanya masih single, namanya pornea. Kalau salah satu sudah menikah, namanya moikau. Itu ya. Jangan bikin aturan sendiri. Nah, kemudian orang-orang kemudian mencocok, ya karena dia berusaha mencari apa pembenaran atas tindakan yang sudah dilakukan. Dia tidak berusaha mencari yang benar. Dia tidak mencari yang benar, tetapi mencari pembenaran atas apa yang sudah terjadi, saudara. Nah, itu salahnya. Makanya banyak orang-orang akhirnya terpleset, saudara. Banyak orang-orang akhirnya kemudian tersesat. Ya, banyak orang-orang akhirnya dia tidak menemukan Tuhan yang sejati, dia tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak hidup di paradise, tidak hidup dalam kerajaan Allah. Karena ternyata yang jadi raja bukan Yesus, tapi dirinya sendiri. Dia ingin masuk kerajaan Allah, dia teriak-teriak kerajaan Allah, tetapi rajanya bukan Yesus, rajanya dia sendiri. Ya kan kebenarannya sendiri, bukan kebenaran dari kerajaan Allah itu. Carilah kerajaan Allah ya dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu, kata Yesus. Karena saat kamu hidup dalam kerajaan Allah, tidak mungkin kamu kurang makan, minum, pakai. Tidak mungkin keluargamu berantakan. Tak jamin, saudara. Karena saya sudah melewati masa-masa itu. Ketika kamu hidup di dalam kerajaan Allah, pernikahanmu akan bahagia. Anak-anakmu akan genah, saudara. Di dalam kerajaan Allah, kamu akan cukup makan, minum, pakai. Tidak mungkin kamu sampai meminta-minta utang sana-sini. Tidak mungkin, saudara. Karena saya sudah melewati masa-masa yang buruk ketika saya berpikir ada kerajaan Allah. Enggak. Tapi ketika saya bertobat, saya menaklukkan diri kepada Sang Raja dan aturannya, ya, rules-nya. Yang Yesus sendiri, yang Raja kita sendiri ikut aturan itu. Ia pun ikut aturannya, saudara. Enggak main-main, saudara. Ya, Yesus pun mengikuti aturan yang ia buat sendiri, saudara. Maka kita pun harus ikut aturan, nggak sembarangan, nggak boleh, nggak bisa. Kalau kamu ikut aturanmu sendiri, maka bukan ikut kerajaan Allah dan kebenarannya, Anda punya kebenaranmu sendiri. Itu masalahnya, pentingnya logos yang benar. Baca firman Tuhan hati-hati dengan teliti. Ya, ikut kelas evangelis apologetik itu jangan sambil ngantuk, ya. Makanya ya di kelas evangelis apologetik itu diulangi lagi videonya. Ya kan selalu saya kasih videonya ulang supaya bisa diputar ulang. Ya. Nah, masalahnya banyak yang malas ngulang videonya, merasa sudah yang penting dapat sertifikat sih. Nah, itu repot, saudara ya. Yang penting dapat sertifikat karena memang kita nggak ada tesnya kan. Karena nggak ada tesnya, yang penting dapat. Nah, itu jangan ikutin. Belajar itu buat pinter, saudara. Bukan buat cari paling pintar, bukan ya. Tapi buat Anda mengerti, bukan buat dapat sertifikat. Nah, kalau Anda belajar buat dapat sertifikat dan dapat kartu evangelis, maka akhirnya apa, saudara? Menang-menangan. Akhirnya Anda nggak dapat apa-apa. Belajar pun Anda nggak ngerti apa-apa, saudara. Nah, dan akhirnya apa, saudara? Ya, Anda mau masuk firman Tuhan, Anda mau sampai jadi doktor teologi pun kagak ngerti. Karena Anda bukan sedang mencari kebenarannya.
Ya kan? Anda sedang mencari pembenaran diri sendiri. Ya kan? Anda sedang mencari pembenaran untuk dirimu sendiri. Nah, yang paling penting sebenarnya kita ini mau cari Tuhan itu tiap pagi Anda doa pagi, Anda ikut kelas evangelis, apologetik, Anda ikut koinonia. Sebenarnya mau ngapain sih saudara? Kan sebenarnya kalau kita mau masuk di dalam kerajaan Allah kan, taunya dari mana? Ya dari buahnya. Dan saya kasih tahu kerajaan Allah itu sekarang bukan nanti. Kalau nanti mah nggak bisa diukur, saudara. Kalau sudah mati, siapa yang tahu, saudara? Kalau orang sudah mati, siapa yang tahu, siapa yang ngerti, saudara? Hari ini nih, kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, kerajaan Allah itu sudah datang padamu, kata Yesus. Ketika aku mengusir setan dan segala kelemahan, kerajaan Allah itu sudah datang padamu. Ya kan? Ketika kamu menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidupmu, aturan-aturannya kamu taatin. Kalau dia raja kan kita ikut undang-undangnya. Tapi kita nggak mau ikut undang-undangnya, malah bikin aturan sendiri, saudara. Ya kan? Dengan dasarnya apa? Oh, saya sudah ikut undang-undangnya. Tetapi undang-undangnya Anda cocokmologi, dikotak-katik-gatuk, lalu nyemplung. Salah. Karena itu ada aturannya. Lempeng, kelihatan sebenarnya. Tapi Anda perkosa ayatnya, saudara. Diperkosa, dipaksa supaya cocok dengan apa yang Anda mau. Akhirnya jadilah Yesus punya anak kembar. Ya, ada perempuan hamil ngaku-ngaku itu anaknya Yesus, anak kembar, kan kurang ajar, saudara. Ya kan? Kacau kan? Yesus punya, ini saya istri keempatnya Yesus. Kan geblek ini, saudara. Ini orang-orang nggak sehat semua ini kan. Ini balik lagi ini gara-gara YouTubers, pendeta YouTubers yang cuma cari duit jadi begini, saudara ya. Nggak seleksi. Orang ini mau sama saya, nggak tolak, saudara. Oh, nggak bisa. Kamu mau buat apa? Ya, tanya tuh, mau buatan apa? Selalu saya tanya, saudara, nggak sembarangan, nggak ngaco-ngaco begitu, ya. Kenapa? Karena kita punya kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ingat ya, Ibrani 4 ayat 12, Anda pegang gitu ya. Firman Tuhan itu pedang bermata dua, ya, yang memisahkan jiwa dan roh, ya, pikiran dan hati nurani, pertimbangan dan pikiran hati nurani, saudara. Bukan pedang bermata dua yang nyabet sana sini, nyabet yang khotbah dan nyabet yang khotbah. Itu terjemahan tafsiran yang salah. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua, ya, yang memisahkan pikiran kita, rasional kita, fantasinya kita dengan Roh Kudus yang di dalam hidupnya kita, saudara. Jadi kamu tahu ini suara pikiranmu sendiri apa suara hatimu, saudara, suara dari Roh Kudus. Taunya dari mana? Firman Tuhan. Patokannya firman Tuhan itu logos yang tertulis. Logos tonteo adalah pedang bermata dua. Logosnya Allah, logos Allah adalah pedang bermata dua. Logos bukan rema, logos dulu, saudara. Jadi yang tertulis itu yang akan membedakan mana fantasimu, ya. Kalau Anda saya dapat penglihatan, saya dapat suara Tuhan. Sebentar, cocokin dulu sama logosnya. Oh, Tuhan akan datang tanggal 29 Februari 2024. Sebentar. Logos bilang tidak ada yang tahu hari dan tanggalnya. Apa hari dan jamnya, saudara. Hari, masa dan saatnya. Ya kan? Artinya ngawur penglihatanmu. Itu saja, saudara. Anggap ya, oh Tuhan punya istri keempat. Geblek ini orang, saudara. Nggak ada. Yang namanya mempelai itu jemaat, eklesia. Bukan perorangan satu kamu jadi istrinya, lalu Tuhan istrinya 1000 begitu ya. Kayak Salomo. Bukan. Nah, itu sesat, saudara. Nah, itu logos. Sehingga kita tahu ini penglihatan dari Tuhan apa dari fantasimu. Dari fantasi liarmu. Dari logos itu. Balik lagi saya cerita, ada orang di sini, wah, salah tuh firman Tuhan sudah dirubah-rubah. Berarti kamu salah, kamu yang ngawur. Kamu aja belum baca firman Tuhan, dari mana kamu tahu sudah dirubah-rubah. Kacau sekali, lalu dia berbahasa orang kemana-mana. Lili, wah di airport di mana. Saya begitu sekali dia tidak mau baca firman Tuhan, saya nggak mau deket sama orang ini lah. Tadinya saya pikir saya mau cek, ya, saya mau ngomongin dia untuk roh itu tunduk, roh nabi tunduk pada nabi. Tapi begitu dia bilang tidak mau percaya firman Tuhan yang tertulis itu, sudah kamu sesat. Udah, buat saya itu sudah selesai, tutup, saudara.
Sesat, udah sesat, Anda nggak usah dengerin dia lagi. Aku dia lagi datang sini, lili bisa begitu. Wah, saya tak tinggal, saudara, nggak mau deket-deket, malu, saudara. Malu lagi, karena lagi tiba-tiba nari-nari Baskar apa jalan-jalan begitu. Malu saya, saudara, nggak mau deket-deket. Udah jangan deket-deket saya. Nanti saya dikira orang gila nemenin. Dikira saya ini ya, saudara ya. Jangan deket-deket, jauh. Nggak mau saya, saudara. Nangkep ya, saudara ya. Pentingnya aturan dalam kerajaan Allah, kebenaran itu. Ya, dan ingat, selalu aturan itu, apapun yang kamu lagi belajar, aturan itu buahnya harus selalu sedekah, saudara. Kalau aturan itu membuat kamu tidak bersedekah, berarti kamu sedang ke arah yang salah, saudara. Itu indikator awal sedekah. Ya, itu penting. Nah, saya balik lagi, saudara. Kerajaan Allah itu datangnya sekarang. Ya, hari ini. Bukan nanti kalau sudah mati. Eden, paradiso, itu sekarang. Ya, kalau yang ikut kelas evangelis atau koinonia kapan hari itu udah pernah saya ajari pardes, pesyat, teks yang tertulis, 2 remes, Anda tahu backgroundnya, apa, tahu background, ya, Anda tahu teks aslinya seperti apa, ya, atau teksnya itu pasti benar, Anda paham namanya teks. Setelah baca teksnya Anda paham. Ketiga, ya, Anda jelas nggak, Anda ngerti nggak makna dari teks ini? Yang keempat, Anda rema, saudara. Maka Anda tinggal di paradiso. Kalau Anda membaca Alkitab dengan cara pardes, maka Anda akan rema. Sudah diajari di Embun Pagi yang dulu dan ada di Koinon yang dulu. Kalau masih kurang, Anda ikut kelas evangelis. Diajari dengan pardes. Ya, saudara ya, supaya Anda hidup di paradiso. Paradiso itu hari ini, saudara. Hari ini, bukan nanti. Anda ikut masuk dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, maka semua akan tambahkan kepadamu. Ya, tapi harus benar-benar kebenarannya, bukan pembenarannya. Ya, bukan pembenaran, tapi kebenaran. Ingat-ingat ya. Nanti pernikahanmu bahagia, nanti keuanganmu stabil, saudara ya. Saya tidak bilang Anda jadi orang kaya raya, karena hati-hati, orang kaya raya bisa masuk neraka. Tetapi saya bilang engkau akan hidup dalam kelimpahan. Artinya kelimpahan itu untuk memberkati orang lain juga. Tuhan Yesus memberkati.